Hai semuanya, kali ini aku mau mereview salah satu animasi horor kesukaanku pas zaman masih sekolah yang berjudul Jigoku Shoujo atau dalam bahasa Indonesianya Gadis Neraka, menceritakan tentang sebuah situs yang hanya bisa diakses di jam 12 malam. Siapapun bisa memasukkan orang yang dia benci ke neraka dengan menuliskan namanya di situs. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke ceritanya. Berlatar belakang sekolah menengah wanita, seorang siswa sedang mengumumkan bahwa pengumpulan donasi sudah mencapai target, sekitar 10 juta rupiah. Seorang siswa bernama Mayumi ditunjuk untuk memegang uang tersebut. Mayumi berkata ia akan menjaga uang tersebut dengan baik. Salah satu siswa bernama Kuroda tersenyum memperhatikan Mayumi. Di sore harinya, Mayumi tampak gelisah sambil membongkar semua isi tasnya, karena dia tak dapat menemukan amplop uang tadi. Tiba-tiba, Kuroda dan kedua temannya muncul. Lalu, serial pun dimulai dengan judul Dari Luar Senja. Keesokan paginya, Mayumi dipanggil oleh Kuroda dan kawan-kawan. Wajah Mayumi tampak gelisah. Dia dibawa ke taman dan mereka sepertinya berniat membuli Mayumi. Kuroda menagih sejumlah uang. Rupanya kemarin Kuroda meminjamkan Mayumi uang untuk menggantikan yang hilang. Mayumi menyerahkan sebuah amplop dan bilang, "Ini yang terakhir, semuanya sudah pas ya 10 juta. Tapi Kuroda dengan santai bilang, "Apa yang kamu bicarakan? Ini bunga, yang kemarin-kemarin juga kamu bayar cuma bunga." Mayumi ingin protes, tapi Kuroda bilang bahwa dia adalah penyelamat Mayumi. Apa yang akan terjadi jika seisi kelas tahu kalau waktu itu Mayumi kehilangan uangnya? Mayumi pun hanya terdiam. Kuroda bilang dia haus dan menyuruh Mayumi mentraktir jus. Di saat sedang membeli jus, dia mendengar beberapa anak bercerita tentang situs gadis neraka. Kalau seseorang memasukkan nama orang yang dia benci ke situs itu, tepat di tengah malam, orang yang dibenci itu akan dibawa oleh gadis neraka. Tapi sebagai gantinya, setelah mati, orang tersebut juga harus masuk neraka. Setelah memberi jus, Kuroda malah bilang ingin minum soda lalu membuang jus itu. Saat sedang jam pelajaran, Kuroda mengajak Mayumi untuk datang ke tempat biasa. Setelah selesai makan malam, saat sedang cuci piring, ibunya bilang bahwa belakangan ini dia sering kehilangan uang. Jumlahnya kecil-kecil, tapi dia ragu apa perampok melakukan itu. Ibunya takut bahwa rumah ini sudah ditargetkan oleh perampok dan berencana memanggil polisi. Tapi ketika ibunya menoleh, Mayumi sudah tak ada di meja makan. Mayumi berada di depan layar sambil terus merefresh situs gadis neraka. Dan tepat pukul 12 malam, situs itu muncul. Dia sudah mengetik nama Kuroda tapi ragu untuk menekan enter karena dia takut jika harus masuk neraka juga. Tiba-tiba HP-nya berdering dan itu dari Kuroda. Kemudian Mayumi menyelinap keluar dari rumah. Esoknya ketika di kelas, beberapa anak bergosip melihat Mayumi tengah malam di pusat kota. Tapi ketika dia menoleh, semua orang pura-pura pergi. Ada juga yang berkata bahwa memang tak bisa menilai orang dari tampang. Mendengar itu, Mayumi jadi sedih. Tiba-tiba dia dipanggil ke ruang guru. Semua guru menatapnya. Wali kelasnya bertanya apakah desas-desus keluar malam-malam itu benar. Mayumi hanya diam. Keluar dari ruang guru, Mayumi ditarik oleh Kuroda dan kawan-kawan. Malamnya, ketika sudah sampai di rumah, ibunya melihat wajah Mayumi memar. Tapi dia langsung naik ke atas. Ibunya bilang Mayumi bertingkah aneh belakangan ini, tapi dia tak mau percaya bahwa Mayumi juga yang mencuri uang. Mayumi langsung masuk ke kamar. Di tengah malam, akhirnya Mayumi menekan tombol enter di situs gadis neraka. Tiba-tiba HP-nya berdering, dan dia begitu kaget ketika melihat ada SMS dari gadis neraka yang berbunyi, "Pesanmu sudah diterima." Keesokan harinya, salah satu teman Mayumi menyadari bahwa matanya lebam. Tapi ketika ditanya, Mayumi langsung lari. Kuroda dan kawan-kawan muncul lagi dan bilang janjian di tempat biasa jam 8 malam. Dia merasa bodoh menggunakan situs gadis neraka karena ternyata tidak terjadi apa-apa pada Kuroda. Malamnya di pusat kota, Kuroda berkata dengan berani menyuruh Mayumi untuk mencari pria yang mau mentraktir makan malam. Kakek-kakek pun tidak apa-apa.
Mayumi ingin menolak, tapi Kuroda terus mengungkit soal peminjaman uang. Mayumi merasa diperhatikan seseorang dan dia menoleh ke sebuah gang gelap. Ada seorang gadis seumurannya dengan rambut panjang dan mata merah memakai seragam sekolah. Tiba-tiba salah satu teman Kuroda mendorong Mayumi ke seorang pria asing. Pria itu berpikir Mayumi ingin merayunya dan mencoba membawa Mayumi pergi. Tapi karena begitu ketakutan, Mayumi langsung lari dari sana. Kuroda menghampiri Mayumi yang sedang menangis, lalu mengancam Mayumi dengan foto yang tadi diambil saat Mayumi dipeluk pria tersebut. Kalau tak ingin disebar, Mayumi harus terus membawa uang lagi, ancamnya. Mayumi sudah berada di atas gedung, dia berniat mengakhiri hidupnya. Tapi ketika sudah terjun ke bawah, dia melihat gadis yang tadi. Lalu tiba-tiba dia sudah di suatu tempat yang langitnya berwarna merah. Ternyata gadis itu adalah gadis neraka. Dia mengenalkan dirinya bernama Enma Ai. Lalu Ai memberikan sebuah boneka jerami hitam yang di lehernya ada ikatan benang merah. Ai bilang jika dia benar-benar ingin memasukkan seseorang ke neraka, Mayumi hanya perlu membuka ikatan benang merah tersebut. Tapi ketika sudah balas dendam, ada harga yang harus dibayar, yaitu kutukan. Setelah meninggal, jiwa Mayumi juga harus masuk neraka. Tak akan punya kesempatan ke surga, merasakan kesakitan sepanjang waktu dan terbakar selamanya. Setelah berkata itu, Ai pun pergi, dan Mayumi tersadar di pinggir jalan. Di kelas, Mayumi terus memegangi boneka jerami, tapi masih ragu untuk melakukannya atau tidak. Karena kaget saat dipanggil Kuroda, dia pun langsung pergi dari sana. Kuroda pun tampak kesal. Saat keluar toilet, wali kelas yang memanggil. Dia menunjukkan foto Mayumi dan pria asing yang waktu itu difoto oleh Kuroda. Wali kelasnya kecewa karena dia pikir Mayumi tak mungkin begitu, dan besok orang tuanya akan dipanggil. Karena kasus ini, dia mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendaftar SMA tahun depan. Saat keluar dari ruang guru, Kuroda dan kawan-kawan menertawakan Mayumi. Mata Mayumi mengeluarkan amarah kebencian. Di atas gedung sekolah, dia pun menarik benang merah itu dan boneka jerami pun menghilang. Enma Ai bersiap untuk menjemput Kuroda. Di lain tempat, Kuroda sedang berada di kafe dan ada SMS masuk bahwa Mayumi mengajaknya bertemu di sekolah. Mayumi ternyata sudah ada di dalam sekolah dan lari masuk ke dalam gedung. Kuroda pun mengejarnya. Dia terus mengejar Mayumi yang lari ke lantai atas. Kemudian dia memasuki sebuah ruangan yang tampak siswa-siswanya sedang belajar. Tiba-tiba seisi ruangan itu menoleh, tapi wajah mereka tak ada. Kuroda pun berteriak dan keluar dari sana. Dia melihat Mayumi lagi dan mulai mengejarnya, tapi dia tak bisa menangkapnya. Dia terus mencari Mayumi dan masuk ke sebuah ruangan yang tiba-tiba dia sudah ada di sekolah pada siang hari. Dia berpikir itu mungkin cuma mimpi, lalu seseorang meminta dia mengambil bola voli, tapi ternyata bolanya berubah menjadi tengkorak dan Mayumi pun lari. Sekolah sudah kembali seperti semula. Dia melihat wali kelasnya datang menolong dan mengajak Kuroda pergi dari situ. Kata wali kelasnya, teman-teman Kuroda sudah menunggu. Kuroda melihat kedua temannya dihisap masuk ke dalam tembok. Kuroda berteriak dan lari dari sana. Tapi ternyata wali kelas itu adalah penyamaran salah satu pelayan Enma Ai yang bernama Wan Yudo. Kuroda terus berlari dan masuk ke sebuah ruangan di hari saat Mayumi kehilangan amplop. Ternyata setelah Mayumi menaruh amplop dalam tas, Kuroda mencuri amplop tersebut. Tiba-tiba Mayumi muncul dan berkata, "Ternyata kamu ya pencurinya." Tapi Kuroda mengelak dan bilang tak ada bukti, tak ada yang melihatnya juga. "Ada kok." Suara itu berasal dari atas dan ada bola mata besar yang melihatnya. Dia juga adalah salah satu pelayan Enma Ai yang bernama Ren. Kuroda pun berteriak ketakutan dan muncullah pelayan Enma Ai yang lain yang bernama Hone Onna. Di situ Kuroda malah marah dan berkata, "Kalian teman Mayumi ya? Kenapa kalian melakukan hal jahat begini?" Ren bilang seharusnya Kuroda mau mengakui kesalahannya, tapi Kuroda malah ngeyel dan bilang yang dilakukan hanya untuk bermain-main. Lalu muncullah Ai dan langsung membawa Kuroda ke neraka dengan perahu. Menurut kepercayaan Shinto, jalan menuju alam baka adalah melewati sungai. Kuroda berteriak menanyakan ini di mana, mau kemana, dan dia mulai berontak. Tapi muncullah tangan-tangan kayu dari perahu dan melilitnya. Ai menjawab, "Aku akan membawamu ke neraka."
Esoknya di sekolah, Mayumi sudah kembali ceria. Saat berada di tangga, Mayumi melihat sebuah cermin dan membuka kancing atas kemejanya. Terdapat segel di dadanya yang menandakan bahwa setelah mati dia akan dibawa ke neraka. Dan cerita pun selesai. Nah, cukup untuk kisah hari ini. Nanti aku bakal upload untuk episode keduanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.